meminta salah satu dari kita untuk memimpin doa. Kira-kira siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, silakan Yanti. Mari kita ambil sikap berdoa. Ibu guru, teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menjaga kami mulai hari-hari yang lalu beristimewa pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami mohon lindungilah kami selama kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini hingga selesai. Nama yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Yanti atas doanya pada pagi hari ini. Hai. Halo. Hai. Oke, luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Tepuk 5 3 kali. Oke, sekarang semuanya berdiri karena semuanya sudah fokus. Kita nyanyi. Nyanyinya tentang pelajar Pancasila. Oke, masih hafal lagunya? Masih. Oke, kalau begitu kita mulai. Semangat, berdiri. Pelajar Pancasila 1 2 1 2 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hidup adalah milik Allah. Hidup adalah milik Allah. Ibu mau tanya, apakah Anda merasa bahwa hidup Anda itu milik Allah? Ya. Merasa tidak kalau hidup Anda itu milik Allah? Rasa. Mengapa hidup itu milik Allah? Karena Allah yang menciptakan kita semua. Karena Allah menciptakan kita semua. Nyawa kita itu Karena Allah menciptakan alam semesta. Apa lagi? kita adalah ciptaan Allah. Karena kita adalah Ciptaan Allah. yang pertama, bahwa kenapa kita disebut atau mengapa hidup ini adalah milik Allah. Yang pertama yaitu bahwa tadi sudah dikatakan karena hidup itu milik Allah karena Allah yang menciptakan alam semesta, termasuk isinya dan kita manusia. Nah, untuk itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu ini, bahwa di akhir pembelajaran peserta didik mampu memahami apa yang dipahami, memahami akan hidup itu milik Allah serta menunjukkan sikap saling menghormati sesama manusia dan selalu berdoa sebagai ungkapan rasa syukur atas hidupnya yang merupakan anugerah dari Allah atau milik Allah. Melalui apa? Melalui pengalaman hidup dalam terang kitab suci. Nah, kitab Keluaran bab 20 ayat 13, Ulangan 21 ayat 20, kitab Yosua bab 11 ayat 14, Injil Matius bab 5 ayat 46 sampai 47. Dan secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira kriteria kepercayaan
capaian peserta didik nanti yang mau diharapkan adalah yang pertama, bahwa di akhir pelajaran siswa dapat mampu berpikir kritis. Berpikir kritis dalam memahami hidup sebagai milik Allah. Melalui apa? Melalui pengalaman hidupnya sehari-hari dan melalui cerita tentang Mother Teresa sebagai pendukung kehidupan. Yang kedua yaitu pada akhir pelajaran siswa dapat mampu merefleksikan secara kritis dan menunjukkan sikap. Sikap yang bagaimana? Sikap yang menghargai hidup sesuai dengan terang kitab suci. Dan yang ketiga, di akhir pelajaran siswa mampu mengevaluasi secara kritis dalam menjelaskan bagaimana menghargai hidup berdasarkan apa? Terang kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 46 sampai 47. Oke, dan terakhir di akhir pelajaran siswa mampu merefleksikan dan menuliskan doa syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas hidupnya sebagai anugerah Allah. Sebagai milik Allah. Bersyukur. Apa lagi? Berpikir positif, menghargai waktu. Menghargai waktu. Apa lagi? Menjaga kesehatan. Apa lagi? Menjaga kelestarian. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu buat dia. Jadi yang menjadi milik Allah yaitu ini seperti yang ada di gambar sini ya. Bahwa di sini ada gambar pertama yaitu ini apa? Alam semesta. Gambar kedua yaitu hewan. Gambar ketiga yaitu manusia. Nah, di sini mau menunjukkan bahwa di sini kan ada yang rambutnya keriting, lurus, kulit warna kulitnya hitam, putih. Jadi mau keriting kah, mau rambutnya itu lurus, mau warna kulitnya hitam, putih, hidungnya mancung atau pesek, semuanya itu adalah milik Allah. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini. Kira-kira ini siapa yang kenal dengan gambar ini? Semuanya kenal? Siapa dia? Oke. Nah, di gambar sini, di gambar yang ditampilkan di sini, yaitu yang pertama bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Bunda Teresa? Membantu orang miskin. Membantu miskin. Oke, yang kedua, apa yang dilakukan Maria Teresa? Orang Sakit. Yang ketiga, Menolong anak-anak yatim piatu. bersama anak-anak yatim Piatu. Bagaimana Sani, betul tidak? Betul. Oke. Apa yang ditampilkan di gambar ini? Apa yang Bunda Teresa lakukan? Berdoa. Dia Berdoa. Gambar yang berikut. Nah, di sini. Apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa di gambar ini? Mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit. Terus ini? Sabar mengunjungi orang-orang yang Terlantar. Oke, pertanyaan Ibu lanjutkan terkait dengan gambar ini yang tadi pertama, yaitu mengamati gambar bahwa Bunda Teresa melayani orang-orang miskin. Yang kedua yaitu bahwa Bunda Teresa lagi berdoa. Yang ketiga yaitu Bunda Teresa sedang mengunjungi orang sakit. Apa yang menjadi inspirasi yang bisa kita ambil dari tokoh ini, dari gambar ini? Inspirasi membantu tanpa memandang latar belakang. Oke, tepuk tangan untuk gambar. Membantu tanpa melihat latar belakang seseorang. Hal itu yang mau kita dalami. Terkadang kita menolong
menolong sesama kita, tapi kita melihat dulu siapa dia, apakah dia baik dengan saya atau tidak, latar belakangnya seperti apa. Tapi di sini dari kisah ini, dari gambar ini, Mother Teresa mau menunjukkan bahwa dia seorang perempuan, seorang suster. Dia mendedikasikan, artinya dia mengabdikan hidupnya, dirinya untuk melayani kaum lemah, kaum miskin, orang yang sakit. Bahkan tadi kita lihat bahwa mungkin dari gambar-gambar sebelumnya anak-anak yatim piatu, tapi bagaimana cara Bunda Teresa mengumpulkan mereka dalam sebuah rumah, dalam sebuah yayasan, bagaimana mereka itu dapat diperhatikan. Satu, yang dapat nomor 2 dia kelompok 2, dan yang dapat nomor 3 dia kelompok 3. Oke? Seperti itu, setuju? Oke, silakan mulai dari langkah selanjutnya yaitu nanti ibu bagi lembaran kerja masing-masing kelompok. Nah, di lembaran kerja ini ada sudah beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan bersama materi yang ada, ya. Nah, tugas kalian diskusi kelompok. Nah, nanti gunakan HP, ya. Lihat kembali link YouTube-nya dan nonton kembali, terus menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, jawaban dari lembaran kerjanya, LKPD-nya, ditulis di karton. Bisa ya? Bisa. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit, boleh? Boleh. Setelah itu kita presentasikan masing-masing kelompok, baru kita ambil kesimpulannya, hasilnya. Siap ya? Siap. Oke. Kelompok 1, silakan. Ini lembaran kerjanya. Sekaligus yang mana? Ini mana? Terserah, silakan. Yang mana? Oke. Kelompok 2. Silakan. Tokoh satu ini dikenal sebagai tokoh yang amat berjasa bagi kemanusiaan. Dia juga peraih Nobel di bidang perdamaian. Ia adalah Bunda Teresa, dikenal sebagai Santa Teresa dari Kolkata, merupakan seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Dia mendirikan kongregasi Missionaries of Charity dan mengabdikan dirinya untuk membantu kaum miskin dan orang yang sakit HIV/AIDS maupun TBC. Terima kasih sudah menonton video ini. Dari video tadi, sekarang kembali ke diskusi kelompoknya. Terima kasih Tuhan. Langkah yang berikut itu pembuktian. Berarti hasil diskusinya yang akan dipresentasikan. Oke, kira-kira kelompok berapa yang mau duluan? Silakan. Kelompok 1, silakan. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau di situ tadi depan boleh, silakan. Kelompok lain kita sama-sama. Oh iya, silakan. 20 ayat 20, 42 ayat 13, Oh, iya. 20 ayat 21. 20 ayat.
Siapakah Bunda Teresia dalam kisah tadi? Dia adalah Katolik berdarah Albania dan keluarga India yang mendirikan Missionaries of Practice atau Misionaris Cinta Kasih di Kolkata, India pada tahun 1950. Oke. Temukanlah peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa orang kurang menghargai hidup sesama dan hidupnya sendiri. Yang pertama, orang tidak menghargai hidup sesamanya. Salah satu contohnya ialah seperti abortisasi. Jadi di setiap manusia itu sering terjadi kayak seperti pembunuhan. Jadi itu tidak boleh karena sudah melanggar perintah Allah. Yang kedua, tidak menghargai dirinya sendiri. Itu sering terjadi adanya pembunuhan karena tidak menghargai dirinya sendiri. Apa ajaran kitab suci Perjanjian Lama tentang sikap menghargai hidup dalam terang kitab suci, yaitu Kitab Keluaran bab 20 ayat 13? Kita tidak boleh melakukan tindakan seperti membunuh karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Nomor 4, apa ajaran Yesus tentang menghargai hidup sesama manusia? Yaitu saling tolong-menolong tanpa memandang latar belakang seperti yang dilakukan Bunda Teresia. Seperti yang kita lihat di video tadi, Bunda Teresia membantu orang-orang yang tersingkirkan dengan ikhlas dan membantu orang-orang yang sakit serta anak-anak yatim piatu. Terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan presentasi kami. Jadi cita-cita itulah hasil diskusi kami tentang Bunda Teresa. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Akhir cerita kami ucapkan terima kasih. Oke, kita akan tidak? Oke, kelompok 2 pasar, kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas diskusinya, masing-masingnya. Silakan. Oke, kelompok berikut, kelompok 2 dan kelompok 3. 2. Oke, silakan. Teman-teman, Baik. di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membuka hasil diskusi kami pada hari ini. Oke. Dan akan dibacakan oleh Yamin Welno. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Di sini mohon perhatian yang depan. Jadi pertanyaan pertama bisa dibacakan dulu. Yang pertama, apa yang dilakukan Bunda Teresa dalam hidupnya di kita pada tahun 1982 dan tahun 1950 sampai 1960? Jadi teman-teman, pada tahun 1950 sampai 1960, Bunda Teresia mendirikan pusat panti asuhan klinik kesehatan yang terjadi pada tahun itu. Jadi Bunda Teresia membuka panti asuhan gitu. Terus yang kedua, pada tahun 1980 itu terjadi 1982 terjadi peperangan antara Palestina dan Israel. Jadi pas waktu itu Bunda Teresia menyelamatkan 37 anak di rumah sakit. Lanjut pertanyaan kedua. Yang kedua, temukanlah peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dan menunjukkan bahwa orang kurang menghargai hidup sesama dan hidupnya sendiri. Oke, baik. Kurang menghargai hidup sesama dan hidupnya sendiri. Jadi di sini kami akan mengambil contoh sedikit, yaitu seperti bunuh diri,
itu kurang menghargai dirinya sendiri, sehingga dia mengambil jalan pintas untuk membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, membunuh sesama, seperti yang kita dilihat di televisi, di internet ataupun di sosial media lainnya, itu ada banyak kasus-kasus seperti itu. Yang ketiga, seperti aborsi. Aborsi itu tindakan membunuh bayi sebelum bayi itu keluar. Jadi itu adalah tindakan tidak menyayangi hidup sesama. Terus tidak menjalankan kesehatan diri, terus kurangnya melihat sisi negatif pada diri kita, sehingga melupakan bahwa sisi positif dari diri kita sendiri. Contohnya, kita selalu menilai diri kita itu melihat kekurangan kita saja, padahal kita memiliki sisi kelebihan dari diri kita itu sendiri. Itu yang bisa kami jelaskan sedikit. Pertanyaan nomor 3, apa ajaran kitab suci Perjanjian Lama tentang sikap menghargai hidup dalam terang kitab suci, yaitu kitab Ulangan ayat 21 sampai 20. Bisa dibacakan Pak Andre? Ulangan 21 ayat 20. Dan harus berkata kepada para tua-tua petani, anak kami ini detil dan membangkang. Dia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Dia seorang pelahap dan pemilu. Ya. Jadi materi kita hari ini teman-teman itu tentang hidup kita, hidup itu milik Tuhan, milik Allah gitu. Jadi secara konseptual itu kita berlawanan dengan pada kitab suci Ulangan itu berlawanan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sifat membangkang, sifat minum-minuman itu sangat dilarang oleh Tuhan. Ya, teman-teman. Jadi dalam menghargai hidup kita dilarang untuk kita diharapkan untuk menjaga kesehatan diri kita, terus melihat sisi positif, terus budaya untuk bersyukur. Jadi itu sangat bertentangan. Jadi harapannya kita itu hidup dan sejalan dengan arah dan pedoman Tuhan. Yang keempat, Pertanyaan yang keempat, apa ajaran kitab Yesus tentang menghargai hidup manusia? Matius bab 5 ayat 46 sampai 47. Matius bab 5 ayat 46 sampai dengan 47 adalah, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? ya. Jadi dalam pertanyaan yang keempat ini kami membuat jawaban seperti ini, yaitu hubungannya yaitu kita perlu menerima sesama sebagai saudara dan jangan mengucilkan seseorang dan dari lingkungan hidupnya, serta kita harus tolong menolong. Jadi kaitannya itu seperti itu, dan saya membuat jawaban saya sendiri. Kita kaitannya dengan Injil Matius tadi, kita menolong orang tanpa membeda-bedakan orang. Jangan kita menolong orang karena berdasarkan sesama kita, teman kita. Jadi orang lain akan berbuat demikian seperti itu. Jadi kalau kita ingin berbuat baik kepada orang lain, kita ingin orang lain berbuat baik pada diri kita, maka kita harus juga berbuat baik pada orang lain. Gitu. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Sekarang kelompok? Tidak. Oke, lanjut.
adalah seorang biarawan Katolik Roma yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani kaum miskin dan menderita, seperti membantu anak-anak yang menyasar dan menolong orang-orang yang sakit. Yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa orang sudah menghargai hidup bersama dan hidupnya sendiri. Poin pertama, sering mengeluh dan kurang bersyukur. Contohnya ketika kita memiliki kulit gelap, di situ kita akan menginginkan kita itu memiliki kulit putih. Lalu ketika kita memiliki rambut yang keriting, maka kita akan memiliki rambut yang lurus. Yang kedua, tidak menghargai hidup orang lain. Contohnya ketika seseorang berundung atau membuli teman-temannya. Dan poin yang terakhir, merasa selalu kurang atas rezeki yang didapatkannya. Semisalnya, kita ini adalah kaum ya atau manusia yang ada di derajat sederhana. Tetapi kita itu tidak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Padahal masih banyak orang yang kekurangan daripada kita. Yang ketiga, apa ajaran kitab suci Perjanjian Lama tentang perintah menghargai hidup dalam peran kitab suci, yaitu kitab Yosua bab 11 ayat 14. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah oleh orang Israel, tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang menangkap. Seseorang itu dapat dikatakan membunuh jika dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan orang itu dikatakan bersalah. Yang keempat, apa ajaran Yesus tentang menghargai hidup manusia? Hidup setiap orang harus dipelihara dengan kasih. Orang Samaria yang baik hati, menobrak batas-batas kebangsaan, agama, dan sebagainya. Dan jangan sampai seseorang kehilangan hidupnya. Oke, coba yang terakhir, silakan. Jawaban yang pertanyaan yang terakhir itu apa ajaran Yesus tentang menghargai hidup manusia? Coba. Hidup setiap orang harus dipelihara dengan kasih. Orang Samaria yang baik hati, mendobrak batas-batas kebangsaan, agama, dan sebagainya. Dan jangan sampai seseorang kehilangan kehidupannya. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk terima kasih banyak atas diskusi kelompoknya terkait dengan materi hari ini. Ya, berdasarkan video yang tadi sudah ditonton bersama, sudah dilihat bersama, dan hasil diskusinya juga. Kita menimbulkan saling tolong-menolong dalam diri kita agar rasa kemanusiaan tolong-menolong itu dapat dimiliki oleh semua orang. Seperti contoh panutan yang kita nonton tadi, yaitu Mother Teresa menolong tanpa berdasarkan latar belakang. Dia menolong dengan sepenuh hati. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Kira-kira kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, hasil diskusi kita. Silakan. Yes. Kalau menurut dia, perkenalkan saya Yulia
tindakan-tindakan yang menghilangkan nyawa manusia, yaitu apa saja? Aborsi, eutanasia, dan pembunuhan. Jadi gereja Katolik juga mengajarkan bahwa kita harus menghargai kehidupan semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Itu. Dan yang terakhir, sosok yang menjadi inspirasi sebagai pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwa Mother Teresa adalah contoh nyata, ya, contoh nyata dari orang yang menghayati hidup milik Allah, di mana ia menunjukkan kepada kita bahwa hidup adalah anugerah yang harus kita gunakan untuk melayani Allah dan sesama. Bisa dipaham? Bisa. Oke, kalau begitu di sini ada 4 soal, ya, 4 soal yang Ibu tampilkan. Tugas Anda nanti kerjakan soal itu dan kirim melalui WA grup. Oke ya? Ini soalnya, perhatikan. Nah, kita refleksi dulu langkah yang berikut. Pertanyaan refleksinya, apakah Anda merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Senang. Oke. Yang kedua, sudah tulis di sini ya. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menerima materi yang dibahas? Tidak. Sulit tidak? Tidak. Kok senyum-senyum ya? Oke. Yang ketiga, ketika masuk dalam kelompok tadi, ya, apakah Anda mampu untuk bekerja sama dengan teman sekelompok? Ya. Mampu ya? Oke, lanjut. Pertanyaan refleksi yang keempat. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam bekerja sama dalam kelompok? Tidak. Tidak. Ya. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita siang ini. Jadi pertemuan kali berikut kita akan bahas tentang 4 poin penting ini ya, tentang aborsi, bunuh diri, eutanasia, dan hukuman mati terkait dengan ajaran gereja dan kitab suci. Mungkin itu saja. Mari kita siap diri untuk mengakhiri kegiatan belajar